Hari-hari terakhir Pompei karangan Edward Bulwer Lytton. Bagian kedua. Hai polisi, betulkah kau menuduh Glaucus sebagai pembunuhnya? Arbesis pembunuhnya. Apa katamu? Kau berani menuduhku? Orang-orang berkomentar. Arbesis benar. Pembunuh itu dibela orang Kristen. Pantas dicurigai. Mereka harus ditangkap juga. Berita penahanan Glaucus sampai ke telinga Claudius. Apa? Glaucus membunuh Apecides? Itu tak mungkin. Semua orang menuduh Glaucus. Kamu pasti sedang membicarakan soal pembunuhan itu. Memang Arbesis? Glaucus sekarang ada di rumah Sallustius. Sallustius menjamin kebersihan hatinya. Bagaimana Ione? Kasihan gadis itu. Ia berteriak terus-menerus seperti menggigau. Glaucus bukan pembunuhnya. Arbesis berhasil meyakinkan tiap orang bahwa Glaucuslah pembunuhnya. Jika Glaucus mau meninggalkan Ione, akan kubebaskan dari terkaman singa, pikir Arbesis. Arbesis pergi ke tempat Glaucus. Kepalaku pening, kesadaranku lenyap, ingatanku kabur. Betulkah aku membunuh orang? Glaucus bertanya-tanya dalam hatinya. Glaucus, jangan putus asa, masih ada harapan. Apa maksudmu, Arbesis? Hidupmu dalam bahaya, aku dapat menolongmu. Omong kosong. Kau tahu semua orang menuduhmu. Kamu akan dijadikan mangsa singa. Paling sedikit kau akan menghadapi gladiator. Pergi dari sini, imam munafik. Sekarang aku ingat, aku bukan pembunuhnya. Kesadaranku sudah pulih. Tanda tanganilah sebuah pernyataan yang isinya kau melepaskan semua hakmu atas Ione. Kemudian aku membelamu. Pergilah dari sini. Kau setan bertubuh manusia. Ini rumah orang baik, jangan kau kotori. Kau akan menyesal, Glaucus. Beberapa hari lewat. Arbesis belum putus asa, ia memanggil Lydia. Mengapa aku dibawa kemari? Karena kau tahu terlalu banyak. Kau berbahaya bagiku. Oleh karena itu kau harus kusekap dalam kamar. Lydia melawan. Lepaskan aku. Aku tak tahu apa-apa. Lydia didorong masuk ke kamar. Akan kau apakan aku? Arbesis buka pintunya. Ione baru pulang dari pemakaman Apecides. Kau jaga rumah. Aku mau mengunjungi Glaucus di rumah Sallustius. Ya, Nona. Arbesis diam-diam memata-matai Ione. Mau tak mau, Ione harus jadi istriku. Di rumah Arbesis, Lydia dijaga budak. Lydia ingin menipu budak itu. Tolong. Aku disekap. Tolong. Jangan berteriak. Jangan berteriak, aku tak boleh melepaskanmu. Apakah kau dapat meramal? Ya, aku dapat. Kau ingin tahu apa? Kapan aku bisa bebas dan tidak jadi budak belian lagi? Nanti dulu, ada syaratnya. Kau harus mengambil air segelas dan membuka pintu kebun. Baik, saya kerjakan. Nah, ada kesempatan lari. Pada saat itu Arbesis pulang. Di kebun ia berjumpa dengan Calenus, imam pembantu di kuil Isis. Calenus, mengapa kau ada di sini? Karena ada berita penting. Berita itu sungguh penting. Arbesis mendadak jadi pucat. Waktu kau membunuh Apecides, aku melihat segala-galanya. Apa? Ia menenangkan diri. Aku akan menyimpan rahasia ini. Tapi aku minta hadiah besar. Kau memang cerdik, Calenus. Kau akan kuberi harta berlimpah. Tapi aku harus tahu dengan pasti bahwa rahasia itu betul-betul aman.
Di mana kau simpan hartamu? Nidia yang akan lari mendengar percakapan itu. Jadi Arbesislah pembunuhnya. Ambillah sendiri harta itu di kamar bawah tanah. Arbesis dengan cepat mendorong Kalonus. Cepat masuk, tolong. Arbesis, keluarkan aku. Aku tidak minta apa-apa lagi. Hi, ular. Arbesis tak terkalahkan. Sesudah Arbesis pergi, Nidia menyelinap ke pintu kamar tempat Kalonus disekap. Kalonus, benarkah Arbesis pembunuhnya? Benar, aku melihatnya sendiri. Tapi bukakan pintu ini. Kau mau jadi saksi di pengadilan? Mau, tapi tolonglah aku. Arbesis pergi ke rumah Ione. Ione, nasib Glaucus ada di tanganmu. Apa maksudmu? Kalau kau mau jadi istriku, Glaucus selamat. Lebih baik aku mati daripada jadi istrimu. Arbesis pergi dan marah sekali. Kalau begitu, kamu berdua harus mati. Budak Arbesis sekarang mengerti bahwa dia dikibuli Nidia. Kau tolol. Kalau Nidia terlepas, kau pasti dihukum Arbesis. Ia pasti belum jauh. Akan kukejar. Betul, Nidia belum jauh karena bicara dengan Kalonus. Ada orang mengejar. Hai gadis buta, berhenti. Nidia akhirnya tertangkap. Lepaskan aku. Tidak, aku harus memikirkan nasibku sendiri. Lepaskan. Hari berikutnya di rumah Pansa, penasihat Kaisar. Kita beruntung. Ada 2 penjahat yang dapat dijadikan mangsa singa. Rakyat sudah menggerutu. Betul, yang satu pembunuh, yang satunya lagi orang Kristen. Hebat, rakyat pasti gembira. Sementara itu di penjara, Glaucus dan Clintus sudah menunggu keputusan pengadilan. Percayakah kau aku pembunuhnya? Tidak, pasti Arbesis pembunuhnya. Tapi Tuhan tahu keadaan jiwa kita. Clintus, ajarilah aku tentang Tuhanmu. Clintus selalu mengajar Glaucus agama Kristen. Sekarang Glaucus tak takut mati. Clintus, permandikanlah aku. Aku ingin masuk Kristen. Sementara itu di rumah Arbesis. Lepaskan aku. Kau kuberi kalung ini. Tidak, itu berarti aku bunuh diri. Ambillah kalung itu, tapi antarkan suratku kepada Salustius. Nah, itu lain soal. Mana suratnya? Nidia menjurati Salustius. Isinya, Arbesis pembunuh Apecides, Kalonus saksinya. Tapi Salustius tidak segera membaca surat itu. Aku sedang sibuk, tak ada waktu untuk membaca. Tapi ini penting. Letakkan saja dekat bajuku. Hari berikutnya pertandingan gladiator dimulai. Giliranmu, Lidonius. Orang ini sekali pukul pasti tumbang. Siap, siap. Kau kuanggap enteng. Ah! Pilih mana, menanggung malu atau mati. Aku butuh uang untuk membebaskan ayahku. Lidonius menendang lawannya. Aduh! Pertandingan semakin seru. Ini pukulan maut. Kau pasti kalah. Jangan gegabah. Lidonius menyerang balik. Mau menyerah tidak? Ya, aku menyerah. Pansalah yang menentukan apakah gladiator yang kalah harus dihukum atau dibebaskan. Biarkan dia hidup. Masih ada orang Kristen dan Glaucus yang akan dimakan singa.
Sekarang Lidonius dapat membebaskan ayahnya. Sementara itu, Salustius membaca surat Lydia. Glaucus tak bersalah. Mengapa aku tak segera membacanya? Salustius bergegas ke amfiteater. Pacu secepat-cepatnya. Tapi sementara itu Glaucus telah dikeluarkan dari selnya. Sekarang giliranmu. Jangan takut. Quintus menyemangati Glaucus. Tuhan akan melindungimu. Quintus, aku tak takut. Glaucus masuk arena. Kau boleh membela diri dengan tombak itu. Kemudian kandang singa dibuka. Singa dari pegunungan Atlas. Singa paling buas. Ayo lawan singa itu Glaucus. Dengan tenang Glaucus berjalan ke tengah arena. Penonton riuh sampai mana kehebatan Glaucus. Singa itu sungguh mengerikan. Pegang tombak itu. Glaucus mendekati singa, tapi singanya acuh tak acuh. Loh kenapa? Singanya kembali. Penonton terheran-heran dengan apa yang terjadi. Baru kali ini, singanya masuk kandang lagi. Mukjizat, ini karya Tuhan. Glaucus tak berdosa. Sementara itu Salustius tiba di arena. Ia menjumpai Pansa. Glaucus tidak bersalah. Arbesislah pembunuhnya. Calenus saksinya. Calenus sekarang disekap Arbesis. Kami yakin Glaucus pembunuhnya, jawab Pansa. Penonton berteriak-teriak. Arbesis memfitnah. Arbesis pembunuh. Jadikan makanan singa. Celaka rencanaku gagal. Arbesis ketakutan. Jangan sampai pembunuh itu terlepas. Tangkap dia. Arbesis berusaha kabur. Orang-orang mengepung Arbesis. Kau harus dihukum Arbesis. Kau pembunuh. Tiba-tiba gunung Vesuvius meletus. Orang-orang panik. Gunung itu. Oh dewa, tolonglah kami. Kita harus lari. Lihat. Dewi Isis ingin melindungi imamnya. Aku tak bersalah, aku tak mungkin mati. Arbesis memanfaatkan kesempatan. Ada gempa. Lari. Gempa makin hebat. Sementara itu Nydia dan Calenus tiba di arena untuk membela Glaucus. Di mana Glaucus? Glaucus. Glaucus. Cepat Quintus lari. Tuhan melindungimu Glaucus. Mari keluar sebelum bangunan ini runtuh. Medon dan Lidonius harus kita cari. Bangunan di arena runtuh akibat gempa. Awas! Gempa makin lama makin hebat. Medon lari. Lari. Bangunan runtuh berguguran. Awas! Terlambat. Oh Tuhan, mengapa? Nydia, di mana Iona? Di rumah Arbesis Glaucus. Meskipun ada bencana besar, Calenus tidak melupakan emas di kuilnya. Ayo cepat, emas di kuil Isis kita curi saja. Kau betul. Cepat Calenus. Memang sedang beruntung. Kuil itu masih utuh. Tempat emas itu di belakang patung itu. Tapi tiba-tiba, hai awas. Aku tidak ingin mati. Teman Calenus tertimpa runtuhan bangunan. Tolong. Lava panas yang mendidih mencapai tepi kota.
Glaucus dan Nidia menjemput Ionia dari rumah Arbesis. Masih ada kesempatan. Ayo cepat, Ionia. Nidia? Di mana Nidia? Pada saat itu Arbesis menghadang mereka. Berhenti. Serahkan Ionia kepadaku. Ionia, kau pasti mati kalau tak ikut aku. Arbesis pergi dari sini. Kau perampok. Arbesis menyerang ke arah Glaucus. Kau harus mati, Glaucus. Dan Ionia harus jadi istriku. Tidak. Arbesis, awas belakang. Arbesis mengira itu hanya siasat Glaucus. Arbesis mati tertimbun batu-batu besar. Aduh. Kita harus ke pantai. Laut lebih aman. Separuh kota telah diruntuhkan gempa. Sisanya dilanda banjir lava. Dunia sudah kiamat. Di mana Glaucus? Di mana teman-temanku? Oh, aku harus minta tolong siapa? Hai, itu dia. Terima kasih, Salustius. Cepat, kita harus lari. Kota itu binasa tertutup lava. Budak belian dan penjahat berpesta pora. Kita kaya raya. Panen emas dan harta. Kita jadi orang bebas dan merdeka. Tadi aku beserta Glaucus dan Ionia. Tapi aku ketinggalan. Mari kita cari di pantai. Sebentar kemudian di pantai. Glaucus, Ionia, itu Nidia. Wah, kau di sini. Ionia, Beberapa jam kemudian mereka naik perahu dan selamat. Kita terhindar malapetaka. Terpujilah Tuhan. Tapi hari berikutnya ada peristiwa menyedihkan. Glaucus mengerikan. Apa, Ionia? Ada apa? Glaucus, Nidia Setiba di dalam kamar. Nidia meninggal. Tidak. Mudah-mudahan diterima di pangkuan Tuhan. Serangan jantung. Kota Pompei tertimbun abu gunung Vesuvius. Meskipun mendapat tentangan hebat, agama Kristen berkembang terus. Banyak orang Romawi bertobat dan jadi pengikut Kristus. Karena dosa-dosa orang Pompei, mungkin Tuhan marah. Tamat.